Shalom Sobat CGN Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih bareng Billy di program yang ketujuh. Program BizYouth, Bisnis Menjadi Berkat. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan teman-teman juga yang sudah bergabung di studio ini dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau berkiprah di dunia multi finance selama 40 tahun. Nah, usia boleh senior tapi style dan semangat ini masih sama seperti Billy, masih berjiwa muda nih ya. Welcome untuk Opah Dennis Firmansyah. Terima kasih Pak Billy. Ya. Dan juga ada teman-teman dari CGN Indonesia juga, ada Lita. Halo Koko. Halo Lita, dan sebelah kiri saya ada Stefanus. Halo. Sehat? Puji Tuhan, sehat. Dan juga ada Putri. Halo Kak Billy. Sehat Putri? Aman. Mantap. Oke, itu dia teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan juga pembicara kita hari ini. Dan kita langsung saja lihat profile video pembicara kita kali ini. Saya Dennis Firmansyah, Chairman of the Board dari Aditama Finance. Saya sudah menduduki posisi Chairman of the Board sejak 11 tahun yang lalu. Tentunya perjalanan karir yang tidak mudah, tetapi saya bisa sampai hari ini karena penyertaan dan kuasa dari Yesus Kristus. Aditama Finance adalah perusahaan pembiayaan yang fokus pada pembiayaan investasi maupun modal kerja yang banyak membantu perusahaan-perusahaan manufacturing sehingga makin banyak kegiatan ekonomi bisa dikembangkan. Puji Tuhan, saat ini saya juga menjabat sebagai anggota Badan Pengawas di Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia dan juga sebagai CEO Faith Come by Hearing Indonesia. Segala hormat dan puji syukur saya kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kami di dalam segala situasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kembali lagi di BizYouth, Bisnis Menjadi Berkat. Oke, langsung saja kita berbincang sama Opah Dennis. Nah, Opah, kalau tadi Billy lihat di videonya, ada beberapa riwayat pelayanannya Opah. Jadi selain Opah bekerja sebagai bilangnya pengusaha mungkin ya Opah ya, tapi Opah juga melayani juga. Boleh diceritakan Opah kira-kira melayaninya sampai sekarang? Ya, terima kasih Pak Billy. Jadi kalau pelayanan itu sebenarnya sejak saya bergabung dengan Full Gospel Businessman Fellowship International ya. Dan itu seingat saya terhitung sejak 98. Namun kalau ditanya sebelumnya, saya sebenarnya tidak aktif dalam pelayanan sama sekali ya. Karena waktu itu cuma pikirannya yang penting ke gereja, Ya. yang penting nggak bandel gitu ya. Jadi hatinya untuk melayani itu belum ada pada saat itu. Namun ada satu orang yang luar biasa yang terus mengawal saya istilahnya untuk aktif, dan beliau sudah almarhum tentunya. Dan dari situ saya bisa mengerti bahwa saya tuh nggak cukup hanya ya rajin ke gereja, itu nggak cukup. Sehingga dengan dasar itu saya mulai aktif, dan tentunya bukan satu hal yang mudah karena perlu pengorbanan luar biasa. Dan saat itu saya masih bekerja full time, dan sehingga ya sejujurnya waktu juga nggak cukup untuk aktif di pelayanan. Tapi setelah itu saya bisa lebih mengerti pelayanan ini untuk kebaikan semuanya, untuk menjangkau jiwa, untuk hal-hal yang baik juga gitu, sehingga saya lebih bisa gitu. Nah sekarang ini saya aktif di beberapa pelayanan, tentunya di luar Full Gospel. Saya juga ada di Campus Crusade ya, saya juga ada di Faith Come by Hearing, sehingga makin banyak sekali pelayanan-pelayanan yang bisa saya
lakukan, dan semua intinya cuma satu, ingin menjangkau jiwa Ya. lebih banyak lagi bagi Kristus. Karena saya pikir kita harus ambil bagian. Ya. Kita nggak bisa menyerahkan hanya kepada gereja semata atau Pak Pendeta atau Ya. Ibu Pendeta gitu. Jadi kita ambil bagian, dan saya pikir dari situ saya bisa merasakan juga hal-hal yang luar biasa dengan pelayanan yang saya lakukan. Itu aja dari saya mungkin. Ya. Dan untuk Opa sampai sekarang melayani adalah sebuah kehormatan ya Opa. Kalau tadi Opa sempat share ke Billy. Sangat suatu kehormatan. Ya. Karena apa? Nggak semua bisa terpanggil ya. Ya, wow. Ya, banyak orang diminta tapi nggak mau karena satu dan lain hal. Dulunya juga saya sama, saya juga seperti itu. Karena saya belum mengerti. Ya. Tapi setelah saya mengerti, saya bilang, oh, sebenarnya saya belum melakukan sesuatu. Ya. Saya cuma ingat satu hal sih sebenarnya. Bagaimana saya mengucapkan terima kasih atas dosa yang ditebus di kayu salib. Ya. Sederhananya itu aja. Ya, saya pikir kalau saya nggak melakukan sesuatu atau adalah satu dosa yang besar. Ya. Nah, itu aja dari saya. Nggak punya iming-iming apapun nggak ada. Betul-betul murni, istilahnya itu membayar kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah mati di kayu salib. Itu aja. Wow, dari sharing sedikit aja udah sangat diberkati. Terima kasih Opa. Ya, terima kasih. Dan tentunya teman-teman di sini juga, Lita, Stefanus, Putri, kayaknya udah nggak sabar untuk kita sama-sama dengerin pemaparan materi di segmen yang kedua. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen kedua, kita bakal break sejenak dulu. Teman-teman stay di BizShoot, bisnis menjadi berkat. Oke, balik lagi di BizShoot, bisnis menjadi berkat. Yes, langsung aja teman-teman kita ke segmen kedua. Segmen kedua itu isinya segmen mentoring yang akan berlangsung selama 15 menit. Nah, untuk itu saya persilakan langsung untuk Opa Denis. Silakan. Ya, makasih Pak Billy dan teman-teman semua. Bidang bisnis tuh tidak pernah bisa lepas dari faktor keuangan. Ya. Makin besar bisnisnya, tentu nuansanya lebih besar lagi. Ya. Lebih complicated, lebih perlu perhatian yang lebih juga gitu ya. Sehingga kalau ada yang orang bicara misalnya, tapi kan ini bisnis kecil aja gitu ya, nggak perlu terlalu jelimet gitu ya bahasanya, rumit gitu. Tapi menurut saya nggak seperti itu. Ya. Karena semua bisnis nggak ada yang tiba-tiba besar. Semua selalu mulai dari kecil. Sehingga siapapun nanti yang mau masuk di bidang usaha ya, terutama baru pertama kali, saya sangat-sangat menyarankan mengenai masalah keuangan itu diperhatikan dengan benar. Kalau kita sudah tidak memperhatikan masalah keuangan, biasanya nanti pada saat sudah berkembang itu menjadi sesuatu yang lebih sulit untuk kita atasi. Karena apa? Udah makin complicated, orang makin banyak dan sebagainya. Akhirnya harapan kita misalkan dengan bisnis yang kita mau geluti itu, penghasilannya atau keuntungannya bisa maksimal, itu menjadi tidak maksimal begitu ya. Jadi tentu banyak orang yang nggak setuju ya. Maksudnya gini, ini kan bisnisnya modalnya juga nggak besar-besar amat ya. Lalu bisnisnya juga sangat sederhana begitu. Tapi saya pikir itu bukannya menjadikan alasan untuk kita tidak lebih hati-hati. Ya. Saya memperhatikan bisnis bidang-bidang seperti ini, bisnis yang besar, yang menengah, yang kecil gitu. Kemudian di bidang yang saya geluti juga kan saya bisa ngelihat banyak gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang sangat asetnya sangat besar sekali. Ada dengan asetnya yang cuma kecil aja begitu. Jadi saya bisa melihat variasi-variasinya, tentu dengan cara memanagenya juga beda
ya, yang kecil dan yang menengah, yang besar, lalu seperti apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin saya bisa share sedikit mengenai beberapa hal pada saat pandemi itu. Saya duduk di beberapa perusahaan. Yang saya lakukan adalah sangat memonitor kegiatannya dengan ketat. Oke. Ya, kenapa? Karena di awal 2020 itu semua kan serba nggak jelas. Ya, dan saya ya bersyukur punya pengalaman yang luar biasa di 98, sehingga saya bisa paling tidak ya lebih apa ya, lebih hati-hati begitu ya untuk bisa melihat faktor-faktor apa aja sih yang perlu diperhatikan. Dan memang luar biasa ya, bukan karena kitanya yang di dewan komisaris yang hebat, tapi di direksinya melakukan arahan-arahan yang kita sampaikan dengan luar biasa. Sehingga semua perusahaan-perusahaan itu boleh dibilang lolos dari apa ya, dari hal-hal yang nggak baik lah gitu ya. Jadi di situ saya semakin yakin bahwa memang kita nggak bisa apa ya, kontrol itu nggak bisa kita apa sih, gegabah. Ya. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana kalau yang perusahaannya sangat kecil, ya kan? Nah itu kembali lagi tergantung berapa kecilnya dan tergantung tentunya uang yang atau dana yang berani kita pertaruhkan. Kalau merasa saya kalau bidang ini kalau sampai gagal misalkan gitu dengan uang segini saya masih oke. Ya mungkin kita nggak perlu terlalu apa sih, memikir berlebihan juga ya. Nah, saya ingat pernah diwawancarai oleh salah satu gereja deh. Saya ingat waktu itu pas pandemi atau sesudah pandemi atau sebelum, saya lupa. Jadi gini, intinya saya talk show begitu kan. Saya ditanya, "Pak, saya mau bisnis, tapi saya nggak punya dana, jadi harus pinjam ke bank kan gitu. Kira-kira menurut pendapat saya gimana gitu?" Saya bilang, yang pertama tentu dipelajari tuh bisnisnya. Benar-benar yakin nggak, saya bilang. Kalau udah sangat yakin dan memang apa ya, faktor keberhasilannya tinggi dan Anda yakin, sebenarnya jalanin aja. Tapi dengan konsekuensi ya artinya kalau nggak berhasil, jangan hanya selalu kalau berhasil. Nah, terus saya bilangnya gini, "Rumahnya ada berapa?" Oh, dia bilang cuma 1. Kalau rumahnya 1 harus lebih hati-hati lagi. Kalau rumahnya 2, misalkan dijaminkan 1 dan gagal, masih nggak apa-apa, masih ada yang 1. Nah, jadi saya berikan contoh seperti itu supaya orang mengerti. Pertama, dia nggak boleh tinggalkan analisa. Ya, dia harus lakukan semaksimal yang dia bisa dan dia nggak boleh gegabah ngambil keputusan. Karena akhirnya gini, pertanyaannya kan sederhana aja. Saya mulai bisnis terus gagal. Apa lebih baik saya nggak usah bisnis sama sekali tapi nggak gagal, kan gitu kan? Ya saya bilang dua-duanya salah dong. Ya, dua-duanya berarti kan yang kalau nggak mau bisa sama sekali ya nggak apa-apa juga. Cuman berarti kan ya nggak usah mikir apa-apa dong. Untuk apa buang waktu begitu ya? Tapi kalau masuk ke bisnis, nah itu nggak bisa sembarangan. Ingat ya, kalau dari bisnis tuh biar bagaimana ada, maaf, yang kerja sama kita kan, karyawan dan sebagainya gitu. Jangan sampai nanti malah jadi bermasalah buat kita juga gitu ya. Jadi kembali memang hal-hal ini sepertinya sesuatu yang dia bilang yang beginian nggak usah ini terlalu rumit-rumit amat gitu. Saya kurang setuju ya. Nah, nanti saatnya kalau udah berhasil, nah biasanya godaannya juga banyak. Pengen lebih cepat. Ya, belum matang udah pengen buka cabang lah, inilah itu. Salah nggak? Enggak. Ya, nggak salah. Boleh dong, masa cuma di Jakarta aja kepengen buka di Bandung misalkan, atau di mana.
Boleh nggak ya? Boleh aja. Pertanyaannya, udah kembali lagi back to square one-nya, udah dipelajari belum sih? Itu loh ya. Kalau belum dipelajari, menurut saya itu namanya gegabah, Kurang bijak. kurang bijak. Ya, jadi jangan seperti itu karena akhirnya semua minta maaf ini mengatakan ini tabungan-tabungan yang udah dikumpulin sekian lama hilang begitu aja. Ya saya tahu dan cerita yang begini udah terlalu banyak saya dengar. Ya, meskipun tentunya yang berhasil juga banyak ya, tapi kok rasanya dengernya lebih banyak yang nggak berhasil daripada yang berhasil. Nah, saya pelajari kenapa? Ya karena tidak menganalisa dengan lebih dalam, ya gegabah dan sebagainya, kurang perhatian, nggak konsisten, kurang monitor dan sebagainya ya. Apalagi kalau bisnisnya baru, bidangnya baru, yang pasti pengalamannya kan masih nggak banyak. Itu perlu terus apa sih, analisa ya terus, lihat lagi apalagi sih yang kita bisa perbaiki, apalagi sih yang kita bisa lakukan ya, dan terobosan-terobosan apa yang kita bisa lakukan yang beda sama orang lain gitu ya, tentunya untuk yang lebih baik ya. Biasanya kalau yang generasi yang lebih muda tuh lebih kreatif dan Oke. ya sejujurnya lebih pinter juga, lebih well equipped ya. Ya. Saya teringat ada satu mirip-mirip sesuatu yang besar lah yang jualan hanya kopi apa kayak gitu-gitu ya. Jadi saya melihat ada perbedaan antara yang besar dan yang tidak besar gitu ya. Karena yang ternyata yang nggak besar tuh lebih maju dia berpikirnya. Jangan merasa bahwa aduh saya kan kecil, saya nggak bisa ngalahin dong yang gede-gede itu misalkan gitu. Dan terbuktinya enggak gitu ya. Tentu dengan proses yang berbeda juga gitu ya, dan nggak usah takut. Lalu apalagi terus mengasah ya, tanya orang. Ya kembali mungkin kalau kita tanya orang ada dua kemungkinan aja. Orang yang maaf iri sama bisnis kita, apa aja yang dia tanya kalau bisa bisnis kita bangkrut. Nggak jujur ya cara menyampaikannya. Tapi ya kita kan juga nggak bodoh-bodoh amat dong. Iya. Kalau sudah ada yang ngasih taunya aneh-aneh ya jangan didengar. Ini mah bakal nyelakain gue gitu kan. Nah jadi itu mungkin perlu terus dilatih ya. Ya sejujurnya sekarang ini ya bisnis itu sangat luar biasa kompetisinya. Ya. Ya. Contohnya misalkan dulu beli tiket pesawat mesti pergi ke travel bureau. Kalau sekarang kita diam di rumah. Aplikasi. Aplikasi aja apa Billy pakai iPad. Cuman kalau saya tuh nggak suka saya ada iPad tapi kadang-kadang saya lebih suka di laptop. Oh. Gitu. Apalagi kalau di gadget, aduh saya paling pusing deh. Lihat kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Tapi poinnya apa? Kalau keadaan terpaksa kita bisa beli lewat apa aja kan, nggak perlu lagi travel bureau kan gitu loh. Karena kita beli langsung ya. Ya kita tahu semua lah bisa beli di mana-mana gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, akhirnya saya juga jujur aja males tuh laptop buka nyari itu males. Sebenarnya saya ada kenalan travel bureau, saya tinggal WA aja. Oh, oke. Misalkan si X namanya. Saya nanti September mau ke Sydney. Gitu. Cariin dong tiket yang murah gitu kan. Udah saya nggak usah pusing kan. Iya. Kira-kira pas 10 menit lagi dia jawab dah. Pak ada tanggal segini. Mau pakai ini gitu. Ada gitu ya. Jadi pertanyaannya yang mana yang mesti dipilih? Mengerjain sendiri atau mau minta tolong orang lain gitu kan. Nah, ini pilihan juga akhirnya ya. Nah, jadi hari-hari ini tuh banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan sangat efisien. Ya misalkan nanti Lita Putri Stefanus bisnis ya. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa lebih efisien.
Ya, dan saya yakin yang generasi-generasi yang lebih muda ini lebih efisien luar biasa. Ya, karena sudah mungkin udah terbiasa dan hal-hal yang baik juga sudah banyak didengar dari teman-teman atau hal-hal yang nggak baik juga barangkali ya. Tapi poinnya adalah kita harus betul-betul mengerti apa yang kita kerjakan. Jangan kembali lagi, jangan gegabah ya. Jangan sembrono, apalagi uangnya itu boleh saving sekian lama terus kita sembarangan. Aduh, nanti akan sedih sekali. Ya. Dan dari saya barangkali kalau saya melihat itu aja yang bisa di-sharingkan gitu ya, sehingga kita bisa mengerti bahwa semua bisnis pastinya baik. Ya, semua bisnis pastinya luar biasa, tetapi juga banyak pekerjaan rumah yang kita harus lakukan. Tapi kembali lagi, jangan kendor, ya, jangan putus harapan, ya. Lanjutkan apa yang ada di dalam keinginan kita, supaya saya terlalu yakin banyak orang yang berhasil juga kok. Ya. Ya, di tengah kesulitan atau kompetisi yang luar biasa ini, ya. Namun itu hal-hal yang penting yang bisa dilakukan oleh kita semua supaya kita bisa mengerti. Jangan sampai oh iya ya, kita kok nggak pikirin itu ya, dan memang nggak sempurna ya, tapi kita bisa maksimal untuk itu. Dari saya mungkin itu aja yang mudah-mudahan sangat berkenan mendengarnya dan bermanfaat. Itu aja kira-kira. Yes. Pak Billy. Waduh, boleh tepuk tangan dulu dong buat Bapak Dennis. Yes. Saya melihat di muka teman-teman udah nggak sabar buat ngasih pertanyaan. Opa, siap-siap nih, nanti kita bakal hujani dengan pertanyaan nih, Opa. Siap. Oke. Teman-teman juga mungkin penasaran pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan oleh teman-teman. Tapi kita bakal break dulu sejenak. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. See you. Kembali lagi di BizYouth, bisnis menjadi berkat. Yes, dan kita tiba di segmen terakhir, yaitu segmen tanya jawab. Nah, kalau dilihat muka-muka dari teman-teman di sini kayaknya udah banyak pertanyaannya nih. Langsung saja kita ke Stefanus deh. Stefanus, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Opa, aku mau nanya nih soal pelayanan Opa. Sewaktu muda itu apa aja sih pelayanan yang dilakukan Opa, dan setelah mulai melayani itu perubahan apa aja sih yang dialamin sama Opa ini? Oke, terima kasih. Oke, langsung? Silakan. Ya, sejujurnya Stefanus, terima kasih untuk pertanyaannya. Sejujurnya saya waktu muda tuh nggak pelayanan. Oke. Ya, saya mungkin baru sadar itu sesudah umur saya 40-an, 43, 44. Ya. Jadi sedikit terlambat sebenarnya. Jadi kalau saya boleh memberikan nasihat, jangan tunggu sampai umur segitu. Wow. Kalau ingin melayani. Ya, saya termasuk yang terlambat ya, itu satu. Yang kedua, perubahan apa ya? Tentunya sangat berubah. Dan saya lebih mengerti bahwa saya itu sederhananya, simpelnya gini. Sudah diselamatkan dari dosa. Nah, lalu apa yang saya harus berbuat untuk istilahnya mungkin bayar hutang atas dosa yang sudah ditebus di atas kayu salib itu. Jadi cuman itu. Ya tentu banyak jatuh bangun dan sebagainya. Saya juga tidak sempurna, jauh dari sempurna. Ya, itu aja yang saya bisa sampaikan. Oke. Waktu Opa merenungkan betapa Opa dulunya berdosa tapi ditebus, jadi itu sebagai rasa ucapan syukur ya Opa yang sekarang Opa lakukan. Yes. Justru ya. Yes, karena nggak ada yang bisa bayar ini. Ya, nggak ada manusia yang paling kaya sedunia pun untuk bilang berapa sih saya mau bayar. Nggak ada yang berani. Paling nggak sampai detik ini. Ya. Saya pengen tuh ada yang denger, satu orang yang akan bilang, 2 tetes lu harganya berapa sih? Ya. Nggak ada tuh yang berani. Ya, karena apa? Memang sangat tidak
ternilai. Wah. Ya, keselamatan itu tidak ternilai. Ya. Oke. Terjawab ya, Stefanus ya? Wow, terima kasih. Ya. Opa, Thank you. kita lanjut ke Putri. Ayo, Put. Silakan. Terima kasih. Tadi dan episode kemarin itu Opa itu udah banyak cerita mengenai kesuksesan. Sebagai kaum muda saja saya sudah insecure ya Opa. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira ada nggak kegagalan yang sangat ekstrim yang pernah Opa rasakan? Makasih Putri. Saya rasa sangat ekstrim banget sih, mungkin enggak ya, tapi ada. Dan contohnya barangkali misalkan waktu saya bekerja sebagai masih tenaga pemasaran, kan belum pengalaman banget gitu ya. Jadi membuat proposal itu enggak secanggih kalau dibandingkan sekarang barangkali ya, karena masih belum belajar. Jadi apakah misalkan contohnya sederhananya, apakah dari aplikasi yang diajukan ada yang bermasalah nggak gitu kan, kurang lebih yang bisa merugikan perusahaan? Jawabannya ada. Ya, tapi bukan yang penting saya tidak palsukan data, karena kan semuanya ada komite yang memutuskan, komite kredit. Jadi sebenarnya saya cuma membawa saja. Kalau bos-bos di atasnya nggak putusin ya kan transaksi itu nggak bisa jalan. Ya tapi menurut saya itu satu kegagalan. Ya. Nah, ada juga yang sudah berjalan tapi nggak bayar tepat waktu. Itu juga menurut saya satu kegagalan. Dan ada, bukannya nggak ada. Kira-kira begitu ya. Berarti dari sebuah kegagalan tadi, bangkitnya, Opa, gimana tuh? Nah itu dari situ saya belajar. Memang satu-satu yang perlu kita belajar itu kita nggak sempurna. Dari situ kita belajar terus. Nah makanya tadi saya bilang kan, dari waktu sebelum ini kita belajar tidak boleh berhenti. Wow, ya. Sampai hari ini juga saya masih belajar. Ya. Gitu. Ya. Oke, terjawab Putri. Sangat terjawab. Mantap. Terima kasih Opa. Oke, langsung ke Lita. Lita, silakan Lita. Pertanyaan saya, Opa, kan saat ini banyak ya anak muda yang mau memulai bisnis. Tapi mana sih yang lebih baik? Berjalan sambil belajar atau mencari pengalaman dulu baru memulai? Oke. Luar biasa ini Lita. Mahal ini Opa. Mahal. Tadi berapa juta? Nah, jadi saya lebih condong bahasa saya belajar dulu. Ya, baru mulain. Jangan mulain aja sembarangan begitu. Ya, nggak ada gunanya. Ya, tapi kalau sudah yakin, silakan. Ya, dengan segala analisa, brainstorming, dan sebagainya, dan sehingga kalaupun nanti ada sesuatu yang nggak menggembirakan, Lita sudah lebih siap gitu ya. Tapi kalau tidak lakukan itu, Lita pasti menyesal. Ya, itu aja. Makasih. Wow, boleh kita tepuk tangan dulu dong. Saya percaya teman-teman di rumah juga sangat diberkati, teman-teman di studio juga sangat diberkati dengan sharing dari Opa. Sekali lagi Opa Dennis, terima kasih banyak buat materinya, buat jawaban buat kitanya juga. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton program ini. Dan ini adalah akhir dari program episode ke-7 dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.